Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Talabul ilmi ila da'wati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila alihi washabihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi kiram wa jami'il anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il malaikati wal muqarrabin wa ila jami'it tabi'in rajulun min illah wa la ilaha illa ma kanu wa ila jami'il muhaddisin wal mufassirin khususan Syekh Imam At-Tabari wa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Fakhruddin Ar-Razi wa Syekh Imam Al-Qurtubi wa Syekh Imam Ibnu Katsir wa Syekh Jalaluddin Al-Mahalli wa Syekh Jalaluddin Asyuyuti wa Syekh Sulaiman Al-Jamal wa Syekh Imam Asy-Syafi'i wa Syekh Imam Asy-Syaukani wa Syekh Mahmud Al-Alusi wa Syekh Nawawi Al-Bantani wa Syekh Ahmad Mustafa Al-Marawi wa Syekh Tahir Ibnu Ashur wa Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi wa Syekh Tantawi wa Syekh Baba Az-Zuhaili wa Syekh Buya Hamka wa Syekh Muhammad Ali Asy'ari wa Syekh Quraisyah wa khususan ilaiki bisri Mustafa Rambang wa ila jami' masyayikhina wa masyayikhina syauqi lahumul Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutakan surah Al-Baqarah ayat 159. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ulaika atubu 'alaihim wa ana at-tawwabur rahim. Innal ladzina satemene wong akeh yaktumuna kang padha nyingitaken sepesi alladzina ma ing barang anzalna kang nurunaken sapa ingsun minal bayyinati sang bayane pira-pira pertanda wal huda lan pituduh mimba dima saking sawise oleh bayyanahu mertelaken sapa ingsun hu ing ma anzalna linnasi marang menungso fil kitabi ing dalam kitab. Ulaika uta mengkono-mengkono alladzina yaktumuna iku yal'anuhum ngelaknati hum ing ulaika sapa Allah wa yal'anuhum lan ngelaknati hum ing ulaika sapa allainuna wong kang padha ngelaknati kabeh illal ladzina kejaba wong akeh tabu kang padha tobat sepesi alladzina wa aslahu lan padha bagusaken sepesi alladzina tabu wa bayyanu lan padha nerangaken sepesi alladzina faulaika mongko utahe mengkono-mengkono alladzina tabu iku atubu paring pangapura sapa ingsun alaihim ing atase ulaika wa ana hali utawi ingsun iku at-tawwabu zat kang akeh ngapurane ar-rahim tur kang akeh welasi. Kita wae syarahipun 759. Wong-wong Yahudi kang padha nyingitaken keterangan-keterangan lan pituduh-pituduh kang wis diterangaken ing kitab Taurat kaya hukum rajam lan keterangan-keterangan sifat-sifat Nabi Muhammad iku dilaknati dening Allah Ta'ala lan malaikat lan wong-wong mukmin. Kejaba wong-wong kang padha taubat lan nuli bagusake amali lan nuli nerang-nerangake keterangan kang maune disingitake. Dene wong-wong kang padha taubat mau bakal diterima taubate dening Allah Ta'ala jalaran Allah Ta'ala iku At-Tawwabur Rahim. Pun sampai sangutan. Innal ladzina yaktumuna sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan ma anzalna minal bayyinati apa yang telah kami turunkan berupa keterangan-keterangan yang jelas wal huda dan petunjuk mimpa dima bayyanahu setelah kami menerangkan kepada manusia linnasi kepada manusia fil kitabi di dalam kitab ulaika yal'anuhumullah mereka itu dilaknati Allah wa yal'anuhumul la'inun
dan dilaknati pula oleh semua makhluk yang dapat melaknati. Ayat 159 niki itu kita setelah membahas dari awal juz 2. Dari awal juz 2 ke ayat 142 sampai ayat 150 niku diterangno tentang perpindahan kiblat. Perpindahan kiblat niku itu adalah anugerah yang besar bagi orang-orang yang beriman. Wong-wong sing iman ini waktu anugerah yang gede, angsal anugerah yang besar karena adanya perpindahan kiblat itu. Lah, perpindahan kiblat niku sampun kula critakno bahwasanya salah satu di antara dua hal yang besar yang terjadi tenggone Mekah Isra Mi'raj nang Madinah perpindahan kiblat. Lah, perpindahan kiblat itu hanya diterima oleh orang-orang yang beriman. Makanya ketika niku kata orang yang kembali murtad, anak sing munafik, ada yang tetap beriman. Lah, orang yang beriman niku dijelasno ket ayat 150, ayat 150 sampai ayat 151 sampai 158. Ini diterangno bahwasanya orang-orang yang beriman itu kudu syukur terhadap segala sesuatu nikmat yang telah diberikan Allah kepada dia. Terus Gusti Allah maringi ujian marang wong-wong sing mukmin kudu sabar. Kudu sabar. Lek diparingi nikmat kudu syukur, lek diparingi ujian kudu sabar. Ujiannya berupa apa saja? Wingi sampun diterangno kekurangan harta, ketakutan, khauf, ketakutan, jum, kelaparan, naksun minal amwal, kekurangan harta, kekurangan kehilangan anggota keluarga dan lain sebagainya. Niku membahas tentang orang-orang mukmin. Lah, sakniki membahas tentang orang-orang sing gak iman. Jadi korelasinya seperti itu. Teng ayat niki Allah membahas tentang orang-orang sing menyembunyikan kebenaran. Ayat niki Gusti Allah mengancam terhadap orang-orang yang menyembunyikan kebenaran dengan ancaman yang dahsyat. Bahkan dijelaskan teng mriki ulaika yal'anuhumullah. Mereka itu dilaknat. Dilaknat oleh Allah wa yal'anuhumul la'inun. Gak Allah tak sing melaknat, makhluk yang lain pun juga melaknat. Nah, kalau kita melihat asbabun nuzul ayat niki, asbabun nuzul ayat niki niku dipun critakno tenggone kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul kalangane Syekh Jalaluddin Asyuti. Teng mriku diriwayataken akhraja Ibnu Jarir wa Ibnu Abi Hatim bin Tariq Sa'id al-Ikrimah an Ibnu Abbas. Diriwayat Ibnu Jarir meriwayatkan saking Ibnu Abi Hatim dari jalur Sa'id atau Ikrimah. Riwayat ini bersumber dari Ibnu Abbas. Qaul Sa'ala Mu'ad bin Jabal wa Sa'id bin Mu'ad wa Kharijah bin Zaid. Ada 3 orang sahabat Kanjeng Nabi. 3 orang niki bernama Sa'ad bin Jabal, Mu'ad bin Jabal, Sa'ad bin Mu'ad dan Kharijah bin Zaid. Ketiga sahabat niki takon nafaron min ahbari Yahudi, takon narang pendetai orang Yahudi, rahibnya orang Yahudi. An ba'dima fit Taurati, tanya tentang sesuatu yang ada di dalam kitab Taurat. Fakatamuhum iyyahu wa abal ayyukhbiruhum fa anzalallahu fihim hadhil ayah. Takon tentang isi apa yang ada di dalam Taurat, kemudian rahib-rahib Yahudi niku, pendeta-pendeta Yahudi niku menyimpan, menyembunyikan sesuatu di dalam kitab Taurat, terus tidak mau mengabarkan kepada orang yang bertanya niku. Napa sing disembunyikan? Teng tafsir Al-Qurtubi dikatakan, yang disembunyikan itu adalah akhbarul Yahudi wa rahbanun Nasara allazi katamu amro Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sing disembunyikan oleh rahib-rahib Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani, tenggone tafsir Al-Qurtubi dikatakan itu adalah perintah atau sifat Kanjeng Nabi Muhammad.
sudah sering kula ucapaken bahwasanya teng kitab Taurat, teng kitab Injil itu sudah ditulis sing asli dhisik bahwasanya nanti akhir zaman ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad. Dan informasi itu disembunyikan oleh pendeta-pendeta Yahudi dan pendeta-pendeta Nasrani. Jadi informasi tentang kedatangan Nabi akhir zaman yang bernama Nabi Muhammad itu disembunyikan oleh pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani. Wa qad katama al-yahudu amrul rajmi. Ada juga yang berpendapat tidak hanya informasi tentang Nabi Muhammad yang disembunyikan oleh pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani, tapi ayat tentang rajam. Terus ayat tentang rajam itu memang diceritakan mengenai tafsir Jalalain itu juga dikatakan bahwasanya yang disembunyikan itu adalah ayat rajam dan ayat-ayat tentang sifat-sifat atau informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad. Kula maos tafsir sing jenenge Tafsir Al-Jamal. Tafsir Al-Jamal niki syarahipun tafsir Jalalain. Terus tafsir Jalalain niku enten beberapa syarah tafsir Jalalain sing kula enggak ada. Tafsir As-Sawi, itu tafsir syarahnya tafsir Jalalain. Ono tafsir Al-Jamal. Tafsir Al-Jamal juga syarah tafsir Jalalain. Nanggone tafsir Al-Jamal bahkan dikatakan sing dimaksud pendeta nanggone ayat niki disebutkan aifi ahbarhim Ka'ab bin Ashraf. Pendeta orang Yahudi sing dimaksud nanggone ayat niki ialah Ka'ab bin Ashraf wa Malik bin Soif wa Abdullah bin Surya. Jadi ada 3 pendeta sing ditakoni, yaitu Ka'ab bin Ashraf, Malik bin Soif, dan Abdullah bin Surya. Walaupun konteks asbabun nuzul ayat niki niku ditujukan kepada kelompok Yahudi, kelompok ahli kitab, pendeta-pendeta Yahudi, pendeta-pendeta Nasrani, tapi sebagian ulama ahli tafsir niku berpendapat bahwasanya walaupun ayat ini turun dalam konteks orang-orang Yahudi, tapi redaksinya umum, berlaku untuk semua orang yang menyembunyikan ilmunya, menyembunyikan apapun yang diperintahkan untuk disampaikan dalam hal ilmu. Tetapi walaupun redaksi asbabun nuzul ayat niki niku dikhususkan, diturun ayat ini diturunkan karena ada peristiwa seperti niku mang pendeta-pendeta Yahudi menyembunyikan informasi tentang kedatangan Nabi Muhammad. Tapi walaupun redaksi asbabun nuzul kaya ngono, tapi karena redaksinya ini umum, maka sebagian ulama ahli tafsir juga berpendapat ayat ini berlaku umum untuk semua orang yang menyembunyikan kebenaran termasuk ilmu-ilmu agama. Nggone tafsir Al-Jamal niku kula tulis nazalat fi kulli man katama min ahkamid dini li umumil hukmi. Ayat ini turun menurut sebagian pendapat fi kulli man katama, bagi setiap orang yang menyimpan min ahkamid dini li umumil hukmi, dari hukum-hukum agama karena keumumannya hukum. Jadi tidak hanya konteksnya untuk orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, tidak, tapi juga berlaku umum bagi kita semua sing menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan ilmu. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan al-muradu kullu man katama al-haqq. Sing dimaksud kali ayat ini adalah menyembunyikan kebenaran. Fahiya amatun fi kulli man katana ilman min dinillahi yuhtaju ila basihi. Ini berlaku umum bagi setiap orang yang menyembunyikan ilmunya, ilmu tentang agamanya Allah, ilmu tentang agama, ilmu tentang agama Islam, yang mana ilmu itu dibutuhkan untuk disebarkan. Setiap ilmu-ilmu agama itu dibutuhkan untuk disebarkan. Makanya ini Kanjeng Nabi dawuh, tengene mriki dikatakan man suila an ilmin. Sopane wong
sing ditakoni tentang ilmu. Ya lamu, yang mana dia mengetahui ilmu niku. Fakatamahu, kemudian dia menyembunyikan ilmu niku man. Ditakoni wong dhek ngerti ilmu ni tapi disembunyikan. Aljamahu wahu yaumal qiyamati bilijamin minnar, maka Allah akan apa lijam niku man kula tingali kamus niku tali kendali sing nanggone jaran sing nanggone monconge jaran niku lijam kula tingali kamus niku. Jadi barang siapa yang ditanya mengenai suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, niscaya dia akan disumbat di hari kiamat dengan tali kendali dari api neraka. Disopoi sing menyembunyikan ilmunya, tidak menampakkan ilmunya, ancamannya. Terus Kanjeng Nabi, Allah akan menyumbat mulutnya nanti di hari kiamat dengan tali kendali dari api neraka. Ini ancaman yang sangat dahsyat bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu. Di konteks ayat ini memang asbabun nuzulnya ditujukan kepada orang-orang Yahudi, tapi karena redaksinya bersifat umum, maka setiap orang yang menyembunyikan kebenaran, setiap orang yang menyembunyikan ilmu, itu mereka juga akan diancam oleh Allah dengan laknat yang seperti itu. Pun kita lanjutkan. Walaupun kemudian dikatakan walaupun menurut pendapat Abdullah bin Mas'ud itu tidak sepakat dengan hal ini. Tanggone mriki dikatakan Ibnu Mas'ud dawuh, "Ma anta bi muhaddisin qauman hadisan la tabluhu quluhum illa kana li ba'dihim fitnatun." Kamu itu jangan bercerita kepada orang lain, kepada kaum yang mana kaum tersebut akalnya tidak mampu menjangkau apa yang kamu ceritakan. Ojo bahas tentang suatu ilmu yang mana ilmu itu akalnya orang sing mbok kei pembahasan itu tidak mampu menjangkau. Sebab nopo illa kana li ba'din fitnatun, itu bisa menjadi fitnah bagi mereka. Tengone hadis Sahih Bukhari hadis nomor 117 kula tingali. Mriku saderenge niku waqala Ali berkata hadisu annasa bima ya'rifuna atuhibbuna ayyukadzaballahu wa rasuluhu. Sayyidina Ali dawuh berbicaralah dengan manusia sesuai dengan kadar pemahaman manusia itu. Apakah kalian ingin jika Allah dan Rasulnya didustakan? Jadi pendapat yang pertama itu tadi bahwasanya semua ilmu itu tidak boleh disembunyikan, itu dibantah oleh Abdullah bin Mas'ud. Tapi enten lanjutan kita mriki ilmu yang tidak kabeh ilmu itu bisa ditampakkan di masyarakat umum sebagaimana ilmu kalami, ilmu tentang kalam, ilmu mantek, ilmu tauhid sing dhuwur-dhuwur, ilmu logika itu tidak bisa dibahas di khalayak awam. Jadi oleh ono bahasan sing dhuwur-dhuwur itu tidak perlu disampaikan nanggone orang-orang sing awam. Tapi untuk semua ilmu sing sifatnya umum, maka itu harus disampaikan kepada manusia, gak boleh disembunyikan. Makanya ini Abu Hurairah dawuh, hadhil ayat hiya allati arada Abu Hurairah radhiyallahu anhu fi qawlihi laula ayatun fi kitabillahi ta'ala ma hadastukum haditsan. Terus Abu Hurairah, aku itu menawa gak ono ayat ini, gak ono ayat 159 iki, aku tidak akan menyampaikan apapun yang aku ketahui. Saya tidak akan menyampaikan hadis tentang Kanjeng Nabi. Apa yang pernah disampaikan oleh Kanjeng Nabi saya tidak akan saya sampaikan. Tapi gara-gara ayat ini, kalau tidak ada ayat ini saya tidak akan menceritakan apa yang saya ketahui. Apa yang saya ketahui. Makanya dan ningali hadis-hadis itu riwayat yang paling banyak itu adalah riwayat dari Abu Hurairah.
Karena memang Abu Hurairah niku sahabat Nabi sing paling idek yang tinggal nang masjid karo Kanjeng Nabi, sehingga beliau tahu keseharian Nabi, lalu keseharian Nabi itu diceritakan, diriwayatkan gara-gara apa? Gara-gara ayat niki. Karena ancaman orang yang menyembunyikan ilmu itu begitu besar. Lewat ayat niki, ini adalah tamparan bagi kula panjenengan sing alumni pondok pesantren, sing santri. Betapa banyak santri sing mondok suwi sajane iso, tapi mulih nanggone omah, gak gelem ngajar, gak gelem mulang, gak gelem terjun nang masyarakat, gak gelem menyampaikan ilmu yang dia miliki ketika mondok. Niku kata nang pondok wis muruh, wis ngajar, mulai gak gelem ngajar, menyembunyikan ilmunya. Betapa banyak hal seperti itu terjadi di sekitar kita. Kadang-kadang alasannya gak pantas, aku durung pantas. Kadang-kadang alasannya sungkan, kadang-kadang alasannya tawadhu. Alasan-alasan seperti itu tidak bisa dibenarkan. Kalau memang dia mempunyai ilmu, apa maneh nang pondok sekian lama, nang pondok wis ngajar, kudu ilmune kudu disebarno nang gone masyarakat. Betapa banyak alumni pondok pesantren ketika nang gone pondok wis iso mulih nang omah, gak lapo-lapo, gak ngajar, gak apa, fokus nyambut gawe. Akhirnya ilmu yang didapatkan di pondok pesantren sia-sia karena tidak diajarkan menggoni masyarakat. Paling tidak sebagai alumni pondok pesantren, siapa saja, itu paling tidak ketika mulih nanggoni masyarakat, itu paling tidak isok ngimami, isok mimpin tahlil. Itu paling minim. Sebab kenapa? Banyak terjadi di sekitar kita. Sudah pernah saya sampaikan dulu kirangan bahas nopo, tapi sudah sangat lama. Akeh yang terjadi di sekitar kita. Ono uang iku sakjane iso, sebenarnya dia itu mampu tapi dia tidak mau maju. Akhirnya sing maju itu orang yang tidak mampu secara ilmu. Niku kata. Sing mampu secara ilmu gak gelem maju. Karena gak gelem maju, akhirnya sing maju itu adalah orang yang tidak mampu secara ilmu. Ini kata terjadi seperti itu. Lek-ndekan masalah sholat, masalah sholat jamaah. Kadang-kadang ono nanggone imam niku sing karena rutin, karena istiqomah jamaah, tapi karena dia tidak punya ilmu, karo ilmu ni sholat, karo ilmu ni maca Quran, sing mampu gak gelem maju, akhirnya sing maju niku wong sing istiqomah yang tidak mempunyai ilmu. Akhirnya sholatnya mungkin tidak sah secara fikihnya, buka aurate, makharijul hurufnya tidak sesuai, apalagi yang dibaca misalnya Al-Fatihah, makharijul hurufnya tidak sesuai, dan itu banyak terjadi di kalangan kita. Jadi lewat ayat niki kula kali panjenengan sing alumni pondok pesantren, kita mendapat ancaman yang dahsyat dari Rasulullah kalau kita menyembunyikan ilmu kita. Ono hadis yang sangat populer, hadis sahih. Kalau tinggali wau teng Sahih Bukhari juz kali hadis nomor 3401. Kalau toleh temenan banyak. Hadisnya sahih karena memang ini sering diriwayatkan, sering disampaikan oleh orang-orang. Ya nopo hadis ini? An Abdillah bin Amr, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol balighun anni walau ayah. Sampaikanlah kalian semua dari aku walau hanya satu ayat. Kan hadisnya populer nih, balighu anni walau ayat. Sampaikanlah kalian semua dari aku walaupun hanya satu
ayat. Hadisnya populer. Lanjutannya hadis, wa haditsu an bani Israil wala haraj, dan ceritakanlah dari Bani Israil dan itu tidak apa-apa. Jadi menceritakan riwayat dari Bani Israil niku mboten napa-napa, wala jarah, gak dosa, gak apa-apa. Wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Sapa wong sing berdusta atas nama aku, atas nama Kanjeng Nabi, maka bersiaplah dia menempati tempat duduknya di neraka kelak. Nah, hadis ini cukup populer. Balighu anni walau ayat. Tapi banyak orang yang salah menafsirkan hadis ini. Karena hadis balighu anni walau ayat, akhirnya wong sing ket belajar, wong sing ket tobat, wong sing kait ngaji, akhirnya menyampaikan ilmu yang baru diketahui. Gak sekedar menyampaikan, bahkan maju nang ngarep jadi penceramah, jadi ustadz dadakan. Ini banyak terjadi sekarang. Terutama fenomena seperti ini terjadi di kalangan artis. Secara bahasa mereka, bahasa yang populer, artis tersebut baru hijrah, baru belajar 1-2 ayat, baru belajar 1-2 hadis, terus gara-gara dia membaca balighu anni walau ayat, masih jiket belajar tapi wani maju bahkan menjadi penceramah. Niku kalau sering kalau tingali nanggone YouTube, orang-orang sing jiket baru belajar, niku ceramah ya sekolah kabeh, masalah kabeh. Ya mboten kula sebut namanya kata, mboten kula sebut namanya, banyak dia dadi artis mono gak sepiro payu, marno belajar, marno buka pengajian nang YouTube, sing disampaikan iku akeh sing salah. Wis ngawur kabeh. Menyampaikan kok menurut pendapat saya, Quran hadis kok menurut pendapat saya. Ini kekuatan nang YouTube seperti itu. Dia hanya berpedoman pada balighu anni walau ayat. Disinilah pentingnya seorang guru. Kulo, alhamdulillah, kulo niki sebelum tampil kaya ngeten nanggone Joko, niku kulo dididik kali apa dulu. Alhamdulillah, apa benar-benar mendidik saya itu dari 10 tahun yang lalu. Bahkan ketika umur kulo durung 30, niku ketika kulo kabeh dikeken gantos sing ngawas, niku kulo dikon nyiapno materine dhisik, kulo dikeken setor nang aku. Ketika tahun 2014, insya Allah 2014, durung umur 30, niku apa ketika umroh, niku meni aku umroh, gantenono ngajine nang kene ayat iki, itu sudah saya kula damel materi ini, terus sebelum berangkat kula setor tengah. Ya ono sing salah ya dibenerno, oleh ono sing kurang ya ditambahi. Niku berjalan sampai 2018, insya Allah. Sampai 2018. Pentingnya seorang guru. Jadi gak langsung angger langsung maju ngoten ya mboten kula. Biyen di kader, dididik, diajari. Lek ningali biyen yo penampilan 10 tahun yang lalu dibandingno saiki ya sangat jauh sekali. Untungnya ya gak ono YouTube ngono ae. Ono YouTube yo ngisim-ngisimi, tapi ya memang pentingnya seorang guru ya seperti itu. Kalau tidak dididik, kalau tidak dikader, ya, seseorang itu tidak akan mampu dengan sendirinya. Makanya pentingnya seorang guru. Di samping pentingnya seorang guru, sadar diri itu juga penting. Guru itu ya penting, tapi sadar diri itu juga penting. Artinya nopo? Dalam segala hal, dalam banyak hal. Lek bahas masalah niki, bahas masalah balighu anni walau ayat, bahas tentang orang yang menyembunyikan ilmunya. Sadar diri itu penting. Memang, gak kabeh arek teko pondok iku iso, gak kabeh.
Ono sing nang pondok iku turu wae. Gak tau melok ngaji turu to. Gak iso. Gak kabeh sing nang ngene pondok iku mempunyai ilmu sing mumpuni ku ya gak kabeh. Makanya sadar diri itu penting. Oh iya rek, aku ben nang pondok gak tau ngaji, gak iso iki. Wis gak usah tampil. Gak apa-apa pancen lek rumo iso gak iso. Nggih, rumo iso pancen gak iso karena memang biyen nang pondoke kaya ngono sering turu, sering mulih gak pamit misale. Sadar diri itu penting. Dan itu harus kita jalani di setiap lini kehidupan. Gak hanya sekedar niki masalah sadar diri nih loh ya, masalah sadar diri. Umpama kok ana wong misale gak sepiro duwe, umur wis rada tuwa, statusnya duduk misale. Terus ngarepno perawan jek enom sugih, kan ya kudu sadar diri. Kudu sadar diri. Jadi sadar diri itu penting dalam segala hal. Gak hanya masalah ini, pokoknya dalam segala aspek kehidupan kita itu harus sadar diri kita siapa. Lek gelem sadar diri, oh iya rek pancen aku iki gak iso biyen ngaji nang ngene pondok iku gak temen, akhire mulai aku gak iso. Wis aku jarno ae sing iso ae sing maju. Jangan memaksakan diri kalau memang kita itu memang tidak bisa. Tapi lek pancen iso harus kita tampilkan, jangan kita sembunyikan. Ayat niki membahas tentang kewajiban, kewajiban tentang menyampaikan ilmu dan dilarangnya menyembunyikan ilmu. Kan gitu. Jadi karena ayat ini berbicara tentang wajibnya menyampaikan ilmu yang kita miliki dan tidak boleh menyembunyikan ilmu yang kita miliki. Pertanyaannya, bolehkah seseorang mengambil upah atau memasang tarif atas pengajaran Al-Quran atau ilmu-ilmu agama? Nah, ini kan dikatakan ngajar ilmu wajib, gak boleh menyembunyikan ilmu. Oke. Terus tak ajarno ilmuku. Tapi oleh nggak aku ngajar? Tapi aku masang tarif. Aku njaluk buruan. Nyampe no ilmu cari wajib, gak oleh menyembunyikan ilmu. Oleh nggak? Saya atau orang yang punya ilmu menyampaikan ilmunya, tapi dia meminta upah atau memasang tarif. Kira-kira oleh tak? Kira-kira. Ini foto garing nih. Bolehkah seseorang yang menyampaikan ilmunya, dia tidak menyembunyikan ilmunya, dia menyampaikan ilmunya, tapi dia meminta upah atau memasang tarif atas ilmu yang diajarkan? Kalau nggak ada tafsir, jenis tafsir Al-Munir karang Syekh Wahbah Az-Zuhaili. Tengok ini tafsir Al-Munir karang Syekh Wahbah Az-Zuhaili ketika menjelaskan ayat 159 niki, temeriku dikatakan wa zakara ba'dhum annal ayata tadullu ala adami jawazi akhdil ajri ala taklimi. Sebagian ulama berpendapat annal ayata sak temeni ayat iki tadullu ala adami jawazi akhdil ajri ala taklim, menunjukkan tidak bolehnya mengambil upah, meminta upah, memasang tarif atas pengajaran yang dia lakukan. Jadi menurut sebagian ulama, tidak lewat ayat ini menunjukkan bahwasanya tidak boleh seseorang itu mengambil upah, meminta upah, memasang tarif atas ilmu yang diajarkan. Li'annaha tadullu ala luzumi izharil ilmi wa tarki kitmanihi. Karena ayat ini menunjukkan tentang wajibnya menyampaikan ilmu dan tidak bolehnya menyembunyikan ilmu.
Wala yastahiqu insanun ajron, dan manusia seseorang itu tidak boleh, tidak berhak ala amalin yalzamuhu adauhu. Wala yastahiqu insanun ajron, seseorang itu tidak berhak menarik upah, seseorang itu tidak berhak menarik bayaran, seseorang itu tidak berhak menarik tarif ala amalin yalzamuhu adauhu, yang mana amal itu wajib dia sampaikan. Gak oleh jaluk buruan terhadap sesuatu yang wajib dilakukan. Wis wajib kok. Gak oleh jaluk buruan. Fadalla zalika kama sorohat ayatun al-Baqarah ayat 174. Nggone surah Al-Baqarah ayat 174 kita ngene iki kita kirang pertemuan maneh. Teng mriku Gusti Allah dawuh innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitabi wa yashtaruna bihi samanan qalila. Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah berupa kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit. Fadalla dzalika ala butlani akhdil ajri ala ta'limil Qur'ani wa ulumid dini. Jadi lewat ayat ini menunjukkan bahwasanya menerima upah atas pengajaran Al-Quran, atas pengajaran ilmu agama itu tidak dibenarkan. Apa tuh tadi kiai? Mulang ngaji, ngaji sinaune suwe, sinaune akeh. Kitab sing digawe sinau niku larang regane, larang lek sampean kok kitab-kitab niku. Ya mana pikir kitab-kitab itu regane 70.000 70.000 ngono. Kitab-kitab yang dimiliki oleh kiai-kiai itu harganya jutaan. Gak 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta tergantung cetakan mana, tergantung berapa banyak jilid. Wis sinaune suwe. Kitab sing dipasang, sing digawe sinau niku larang regane, tapi gak oleh njukuk buruan, gak oleh njaluk buruan, gak oleh masang tarif. Padahal sinaune suwi. Kiai-kiai sing ngajar mulang ngaji iki kaya model kaya ngeten iki. Kabeh niku sinau. Gak ono ceritane ya, kiai terus ngaji langsung arek ngaji ngoten. Mboten, pasti sinau. Abah kula niku muruk ngaji niku duha ke tahun pinten nggih. Kula sakniki anggapan wis umur 40. Kula kecil niku wis ngerti abah niku wis mulang ngaji. Mungkin sudah di atas 40 tahun bahkan mungkin sekitar 50 tahun. Mungkin bisa sampai sudah 50 tahun. Niku saben kula critakno kula sebagai saksi. Lek malam Jumat, malam Minggu, malam Ahad niku menyiapkan ngaji kayak Jumat pagi kayak Ahad pagi niku sewengi mboten tilon. Sewengi mboten tilon. Nyiapno ngaji. Padahal abah kula sampun ngaji lebih dari 40 tahun. 50 tahun niku wis ngaji, tapi cek sinau, cek belajar. Mboten ono ceritane kiai hatta sing paling ngalim sekalipun, tingkat Gus Bahak sekalipun lek kabeh mulang ngaji mesti mutolaah. Mesti mutolaah, gak ngarakan mutolaah ayo suwi. Kula wingi kula cerita kan mari bedhek kula mutolaah ngeten iki. Sing paling enak iku ya mimpin nariyah. Mimpin tahlil, mimpin istighosa, ya gak sinau, Pak. Arek Al-Fatihah khususon ngono wis gak sinau, gak iki. Wis gak nopo-nopo, wis enak wis mimpin tahlil, mimpin nariyah, mimpin istighosa niku wis paling enak. Jadi seseorang semakin dia alim itu semakin banyak belajar, semakin banyak membaca. Ya, Gus Bahak dengan tinggal kan cik membaca saja, cik mutolaah terus. Karena apa? Seseorang yang alim ketika dia berhenti membaca, ketika itulah dia menjadi orang yang bodoh. Wis sinten mawon kok ono wis rumangsa alim mar wis gak perlu sinau, gak perlu maca, maka detik itu juga dia menjadi orang yang bodoh. Wis kaya ngono gak oleh njupuk upah. Makane abot. Tapi ono kelanjutan nih nang tafsir Al-Munir niku men
Lakin afta al mutaakhirun. Tetapi ulama-ulama mutaakhir, ulama-ulama sing modern, ulama-ulama yang mutaakhirin, yang generasi akhir sekarang ini, itu memberikan fatwa bijawazi ahdil ujuri ala ta'limil ulumid diniyati. Boleh seseorang yang mengajarkan ilmu agama itu meminta upah oleh aftal mutakhirun. Ulama-ulama mutakhir itu membolehkan orang yang mengajar agama itu meminta upah. Kenapa? Litahawunin nasi biha. Disebabkan kurangnya perhatian masyarakat ilmu agama. Gini saya terangkan. Masyarakat saat ini sudah sangat minim perhatiannya terhadap ilmu agama. Wansirafhim ilal istighali bimata'il hayatid dunya, serta kecenderungan manusia sakniki itu sibuk dengan urusan duniawi. Hatta la tabi'al ulum, sehingga ilmu itu hilang sia-sia. Walin kita ibu khassasatil ulama min baitimalil muslimin. Dan saiki iku wis gak ono baitul muslim, baitul mal muslimin maneh. Zaman dhisik itu ono baitul mal. Baitul mal, lewat baitul mal itu wong-wong sing muruk agama, sing ngajar ngaji itu diberi kebutuhan kesehariannya lewat baitul mal. Lah saiki baitul mal wis gak ono. Oleh karena itu ulama-ulama mutakhirin itu membolehkan seseorang yang mengajarkan ilmu agama itu boleh meminta upah. Wattirolil ulama'i ila tazawwudi bima yu'inuhum ala syu'unil hayati, dan ulama-ulama itu juga membutuhkan penghasilan untuk mencukupi kehidupan mereka. Jadi menurut pendapat yang kedua, menurut pendapat ulama mutakhirin itu boleh. Ya karena ini memang banyak hal ilmu agama saiki wis gak sepiro sing ngereken wis kalau baitul mal maneh. Seorang pengajar agama itu juga membutuhkan bekal untuk kehidupan sehari-harinya. Kulo niki teng pondok teng Waduk niku menjadi ketua yayasan Pondok Pesantren Mafatihul Ulum. Ketua yayasannya niku kulo. Operasional sehari-hari niku adik kulo. Jadi yang mengoperasikan coro-coro tenggoni sebuah perusahaan, kula niki komisaris, adik kula niku direktur. Saya hanya ketua yayasannya saja, tapi pengasuh setiap harinya niku adik kula. Kula ya tetap ngajar kan di pondok walaupun hanya seminggu sekali. Yang Fahmi turun pondok yo ngaji tenggoni mriko. Lah, karena saya hanya ketua yayasan, hanya kebijakan-kebijakan umum saja sing kula putuskan. Masalah operasional sehari-hari kula mboten perlu babar pisan. Harus plus ya, karena yang mengoperasikan keseharian itu adik kula. Kula hanya tampil nanggoni wali santri itu hanya 1 tahun sekali dari Rioyo maupun Syawal. Terus ketika Syawal, ketika kula tampil, adik kula niku sanjang teng kula. Mas, tolong sampai nonton nih wali santri pun ngantos nunggak maneh. Lho akeh sing nunggak ta? Wah akeh Mas, piro sak bulan bayari? Saat niku 2 tahun yang lalu 20.000. Ngaji diwuri ilmu agama sak bulan bayar 20.000. Sakniki wis mundak 20.000. Iku akeh sing nunggak. Masyarakat sekarang itu perhatiannya terhadap ilmu agama itu sudah semakin minim. 20.000 sabulan. Bahkan kalau ndamel dinia mari isya niku kita gak tuku, gak bayar biaya tambahan gawe tuku napa gawe ngaji dinia, gawe belajar nahwu, sorof, fikih dan lain sebagainya. Itu mboten ate bayar sama sekali. Gak ada biaya tambahan. Selama itu digawe TP gini toh, gawe ngaji tok. Karena
yo nyeluk guru teko njaba. Nyeluk guru akeh. Lek dunia kan sing ngajar kan kula adik-adik kula wis gak perlu biaya tambahan lah. Sing penting guru-guru sing ngajar sing nanggone nisor niki sing perlu biaya. Saiki 20.000, 2 tahun yang lalu masih 20.000. Iku akeh sing nunggak. Padahal bapak elek rokokan, rokok itu lho piro regane. Rokok itu 20.000 gak oleh. Rokok sedina sak cepet. Anake sabulan 20.000 telat. Niku kula ketika tahu seperti itu kula sampaikan oleh santri kula rada ngamuk. Ya gak ngamuk temenan, tapi artinya ngene yang saya sampaikan saat itu, jenengan lho Pak, Bu. Sing bapak-bapak sing dugi jenengan rokokan sedina piro? Mesti sak cepet iku piro? Mungkin sak cepet entek 2 dina 3 dina lah, misal sak cepet sedina kantek. Niku gak banding karo 20.000 sakulane anak nang ngene kene. Niku sing kula sampaikan. Paket data sampean sakulan niku piro? Paket data ayo piro paket data sakulan? 50.000 cukup, Pak. 50.000 ono sing gak cukup. Iki 20.000 niku kok ya akeh sing nunggak. Online shopping belanja titik-titik ono COD, titik-titik ono paket teko. Niku sakulan sak paket teko COD yang sakulan shopping 7, shopping 10. Tapi bayar gawe anak, gawe ngajine anak iku gak dikreket, diremehkan. Padahal nang kono ana guru-guru sing murid. Duwe guru di atas 5 nang pondok niku. Makanya niku angsal, ngono maksudnya niku. Angsal menarik upah niku angsal. Lek gak menarik upah terus guru-guru niku terus ya apa? Jadi angsal niku 20.000 niku lho. Kurang, nopo akeh sing nunggak. Ada sebuah cerita temen niki, pasti ini temen lah. Cerita niki kan dari teng YouTube Habib Ja'far, Habib yang lagi ikulah anak muda, Habib yang nopo dakwahnya itu ke anak muda. Cerita niki hubungannya karo ayat niki. Karena ayat niki. Maka kalau sampai karena ada hubungannya dengan ayat ini. Habib Ja'far itu mempunyai teman-temannya itu kaya. Tapi terhadap ilmu agama kurang, akhirnya nyeluk Habib Ja'far dikongkon mulang ngaji. Habib Ja'far moro nang omahe. Kan butuh transport. Sak minggu ping pindho minta upah 3 juta. 3 juta. Mulang ngaji, kan butuh transport. Oke. Mulang ngaji saya. Nah, konco ini nggak ada asu. Perlu diketahui ya, seorang muslim itu kalau bermadzhabkan Maliki, asu itu gak najis. Perlu diketahui. Ono Islam asu nyekal asu, nek madzhab Maliki mboten najis. Asu niki mang pinter. Wis iso mencolot, iso njupuk bat, pokoke pinter sampai Habib Ja'far niku gawok. Heran. Loh, anjing kok iso pinter kaya ngene, dikongkon opae gelem. Iya, Bib. Karena anjing ini sekolah. Spontan Habib Ja'far takon, "Lho, anjing iki sekolah?" "Iya, sekolah." "Piro mbayare sak wulan?" 10 juta. Akhirnya meneh ketika jadwal Habib Ja'far ini berkunjung nang gone omahe koncone niku mang gak teko. Terus ditelepon, "Lho, sampe niki wayang ngajar kok gak teko?" "Iya, aku dadi pelatih asu wae." Muruk ngaji saulan 3 juta, nguruk asu saulan 10 juta. Itu terjadi banyak. Nyekalano anak bayar larang yo gelem, ngelesno anak, ngelesno matematika, ngelesno opo wae bayar larang yo gelem, tapi ngajekno anak bayar murah sampai nunggak. Itu betapa banyak hal itu terjadi di sekitar kita. Karena orang-orang itu sudah meremehkan terhadap ilmu agama, maka tidak apa-apa, gak apa-apa narik upah atas pengajaran yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai ilmu. Dan saat ini kata pondok-pondok pesantren yang dimiliki oleh kiai-kiai NU itu melebuni bayari larang. Ya gak apa-apa.
Memang pangsa pasarnya bukan kulo kalau sampean ngono ae. Wis, cicik pangsa pasarnya. Ojo bandingno mek zaman kulo kali sampean mondok biyen ya ojo dibandingno. Kaya sakniki nggih mboten napa-napa kula critakno, mboten sesuatu yang buruk, mboten ngrasani. Gus Ali ini enggak ada pondok pesantren sangat baik sekali, sangat bagus. Bumi Sholawat. SMP progresif Bumi Sholawat. Ini kan jenengan Semarang biaya masuknya itu kula tingali gelombang pertama niki 29.800.000. Mlebu niku wis mboten napa-napa. Narik biaya sakmono gak apa-apa. Nek sampeyan mboten bisa protes, pangsa pasarnya memang bukan sampean. Pangsa pasarnya itu orang yang kalangan menengah ke atas. Lah lek kaya Gus Sali dan yang lain gak gawe model kaya ngono, wong-wong sing anake sugih-sugih, nggih. Wong sugih-sugih sing duwe anak, gak gelem mondokno anake nang gone kita. Kalangan nahdiyin. Makanya harus kita dukung kiai-kiai gawe pondok sing elit-elit ya gak apa-apa. Tok pondok-pondok sing tirakat, sing jingliwet ya tetep ono. Jadi itu memang pangsa pasarnya bukan kita. Jadi kita ini memang kadang-kadang seperti itu. Ono wong ndelok kiai numpak Alphard. Wong itu akhirnya ngene, kiai kok numpak Alphard. Kiai gak zuhud iki. Ana kiai numpak Alphard iku ana wong sing ngomong kaya ngoten iki, kiai kok numpak Alphard gak zuhud. Ngaji, mulang ngaji tapi kok gak zuhud kaya wong tumpake Alphard. Terus ana kiai sepeda gak duwe apa-apa numpak duwe sepeda Astrea pisan. Terus ngomong nang anake, wis nang gak usah ngaji, gak usah mondok timbang kon dadi kiai kaya iku gak numpakne mek nggone Astrea tok. Kita itu serba salah. Ono kiai sugih dipaidu, ono kiai gak duwe ya dipaidu. Akhirnya anake wis gak oleh ngaji, engko ngaji duwe dulu ngaji duwe Alphard gak iku blas, gak zuhud blas. Serba salah. Duwe Alphard diwara gak zuhud, duwe Astrea wis gak usah mondok dimana kon gak iso gak duwe apa-apa kaya iku. Serba salah. Makanya ikut tenggone akhir ayat dikatakan ulaika yal'anuhum wa huwa yal'anuhumul la'inun. Mereka itulah yang dilaknat oleh Allah dan oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Apa laknat itu? Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan wa aslul la'ni fil lughati al-ib'adu wa tard. Secara bahasa yang dimaksud laknat itu adalah menjauhkan atau mengusir. Jadi secara bahasa laknat itu bermakna menjauhkan atau mengusir. Lah, siapa sing dilaknat oleh Allah? Kalau berdasarkan redaksi keterangan asbabun nuzul niki orang-orang yang menyembunyikan informasi tentang kanjeng Nabi Muhammad. Orang yang menyembunyikan ilmu ya dilaknat, itu mang hadis sih. Menyembunyikan ilmu, ngerti tapi gak jawab, gak menyampaikan ilmunya, dia akan mendapatkan tali kendali di mulutnya dan yang terbuat dari api neraka. Lah, wayal anuhumul lainun, dan mereka dan oleh semua makhluk yang dapat melaknat. Sinten makhluk yang dapat melaknat? Ada sebuah hadis, hadis ini riwayat Ibnu Majah. Riwayat saking Anil Barrok bin Azib qal kunna ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazatin. Seorang sahabat itu pernah berkumpul dengan kanjeng Nabi ketika menghadiri suatu jenazah. Terus kanjeng Nabi niku matur innal kafiro yudrobu durbata baina ainaihi. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu dipukul di antara kedua matanya. Yasma'uha kullu dabbatin ghairas saqalaini. Semua makhluk itu mendengar jeritan orang kafir yang disiksa itu tadi kecuali dua, yaitu manusia dan jin. Fatal anuhu kullu dabbatin sami'at sautahu. Maka semua dabbah, mungkin keterangan ini,
itu telinganya mendengar jeritan mereka, jeritan orang-orang kafir yang bisa di dalam kubur. Fadzalika qaulullahi ta'ala ulaika yal'anuhum wa huwa yal'anuhumul la'inun. Inilah yang dimaksud oleh ayat niki. Sapa sing mendengar iku yakni dawabul ardi, semua hewan di bumi. Jadi ketika ono wong kafir nang kubur, itu sesungguhnya hewan-hewan yang ada di bumi itu mendengar jeritan mereka. Lewat ayat ini sebagai penutup, satu ayat mawon karena sudah hampir 1 jam. Kalau kali panjenengan lek ada ilmu tidak boleh menyembunyikan ilmu. Kalaupun harus menampakkan ilmunya, menurut pendapat mutakhirin oleh jalur upah, tapi yo sewajarnya aja, ojo narif dukur-dukur, walaupun ya sing narif dukur ya gak apa-apa ae ya, apa jare sing gelem ngono ae. Sakniki kan ya ono mubalek iku narife sakmene. Nek jenengan purun ya gak apa-apa ngono ae. Jadi lewat ayat niki ayolah kita yang punya ilmu itu maju, gelem maju. Ojo sampai sing maju itu orang yang tidak mampu secara ilmu. Lah mereka yang sing menyembunyikan ilmu, menyembunyikan kebenaran itu di ayat selanjutnya mereka melek taubat, mereka akan diterima taubatnya. Bagaimana taubatnya? Insya Allah kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Pun cekap sematan mungkin dari keterangan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum wa maj'alna wa waladana wa dzurriyyatina min ahli ilmi wa ahli khair wa la taj'alna wa iyyahu min ahli syarr. Allahumma faqihhum fid din wa 'allimhum ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa syukur wa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.